Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Sebenarnya apa sih susahnya untuk tidak korup? Kalau pengen kaya, ya jangan jadi pejabat. Sekali lagi, saya ingatkan, siapapun Anda kalau ingin kaya, jangan bermimpi jadi pejabat. Karena jabatan bukan jalan untuk mencari kekayaan. Ini adalah ruang pengabdian. Saya cuma bisa mengingatkan, apapun pekerjaan kita, mari kita jalankan sebaik-baiknya. Jaga kehormatan, jangan lantas karena punya jabatan, membuat kita lupa daratan. Nabi itu mengingatkan kita, bermuslim itu jangan berhenti pada identitas, tapi perilaku yang nyata. Kan begitu kenyataannya. Indonesia ini mayoritas muslim, dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional, tapi korupsinya ranking 4. Ini kan ada masalah, berarti kemusliman kita hanya berhenti pada tingkat identitasnya saja, belum betul-betul konsisten. Ya, agama ini bukan sekedar KTP, memang harus ada konsistensinya. Karena setidak-tidaknya sejalanlah dengan apa yang sudah kita amalkan, ubudiyah, hablum minallah kita harus berbanding lurus dengan hablum minan nas kita. Karena begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idat tuhidal fai'u dualan. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, apabila pajak sudah jadi bancakan. Saya ini karena kita bakal upload nih. Saya ini gara-gara ngupload begini sudah 100.000 subscriber, Pak. Alhamdulillah. Jadi apa tuh? Silver play button ya. Alhamdulillah sudah diverifikasi YouTube dan sudah terverifikasi. Jadi berhak mendapat penghargaan. Keren gayanya. Mudah-mudahan nanti sampai 1 juta ya. Allahumma amin. Jadi memang ketika pajak jadi bancakan. Kalau zaman dulu diterjemahkan oleh ulama karena belum ada pajak ya. Zaman dulu diterjemahkan ketika ghanimah jadi bancakan. Ghanimah hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri orang tertentu saja. Dan ini fakta loh. Di negeri kita, Indonesia Raya tercinta ini ada fakta di mana pajak jadi bancakan. Jadi korupsi. Nah, itulah yang senantiasa diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ditambahkan lagi di kalimat yang berikutnya, wa idal amanatu magnaman. Ketika orang dengan jabatannya dianggap sebagai sumber mencari kekayaan. Idal amanatu magnaman diterjemahkan oleh sebagian ulama, amanah dijadikan keberuntungan. Atau bahasa lainnya yang lebih tepat lagi, idal amanatu magnaman, apabila jabatan dijadikan sebagai sumber kekayaan. Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Ingat ya, kaya dalam pengertian kaya materi ya. Ya kalau pengen jadi crazy rich, nggak bisa dong cuma jadi kepala BPJS tenaga kerja kan gitu ya. Kalau pengen jadi crazy rich, ya nggak bisa kalau cuma jadi ustadz mah. Kalau cuma jadi crazy rich, nggak bisa dengan jadi pejabat. Berapa sih gaji pejabat? Berapa sih gaji kepala dinas? Berapa sih jadi gaji anggota DPR? Kalau pengen kaya raya harta berlimpah, ya jadi pengusaha. Jadi benar, saya setuju sekali dengan itu semua. Jadi jangan sampai pajak jadi bancakan. Amanah dimanfaatkan untuk menjadi sumber mencari kekayaan. Maka banyak malapetaka di Republik ini. Banyak malapetaka. Kalau saya ngutip Pak B.J. Habibie itu, apa kata beliau? Kalau semua pejabat di Republik ini korupsinya nggak usah banyak-banyak, 2 mobil saja. Semua pejabat di Indonesia ini korupsinya 2 mobil saja. Tapi habis itu berhenti korupsi. Sejahtera Republik ini. Udahlah, mungkin kalau mau jujur sangat nggak bisalah. Manusia bukan malaikat, kata Pak B.J. Habibie. 2 mobil saja. Ya sejahtera Republik ini. Nggak ada ceritanya orang yang nggak bisa bayar sekolah. Nah, kita dihadapkan dengan fenomena ini. Jadi kejujuran itu penting sekali. Kalau nggak saya pernah mengutip plesetan ya. Yang dari Ki Hajar Dewantara itu apa? Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun kerso, tuturi handayan. Plesetannya ing ngarso numpuk bondo,
ing madyo mangan konco, tut wuring golek rai. Nah, jangan sampai sedemikian rupa. Dulu waktu kita berjuang untuk kemerdekaan, kita bahu membahu. Ringan sama dijijing, berat sama dipikul. Ketika sudah menikmati kemerdekaan, loh kok kita jadi lupa. Makanya ada sebuah cerita lomba balap sepeda, yang lain sudah tertinggal, tinggal 2 di balapan rute terdepan, hampir mencapai garis finish. Yang satu pinter, sepeda kompetitornya disleding, meleset, jungkal, dia finish sendirian dan jadi juara. Apa kata penonton? Kalau zaman dahulu kita bisa merdeka dengan bahu-membahu, dengan bekerja sama. Untuk jadi pemenang butuh kebersamaan. Tapi kalau zaman sekarang, kalau Anda ingin jadi pemenang harus pinter nengkrang kawan. Jadi menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekam, dan menjadi duri dalam daging. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Baik, itu yang diingatkan oleh Nabi yang pertama, la yabqa minal islami illa ismu. Islam tinggal namanya. Zaman ini sudah semakin tua. Zaman sudah semakin tua. Gejalanya harus kita sadari. Fenomena ketuaan zaman ini mesti kita sadari, waspadai, agar kita tidak menjadi bagian dari kerusakan. Apa saja fenomenanya? Bacaannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberi sudut pandang agar kita bisa nyeker ya. Kata Nabi, la yabqa minal islami illa ismu. Tidak wujud yang namanya Islam kecuali tinggal identitasnya. Jadi Islam itu tinggal KTP-nya. Yang namanya Islam itu tinggal pengakuan, bukan perwujudan. Islam tinggal identitas. Maka kita dihadapkan dengan ketimpangan identitas. Kita dihadapkan dengan bias-bias identitas. Buktinya apa? Contoh, ada orang muslim ngakunya Islam, tapi kerjaannya menjelek-jelekkan agama lain. Bagi orang yang nggak paham agama, oh dia Islam banget tuh. Dia iman banget tuh. Karena dia Islam, dia suka ngejelek-jelekin agama lain. Padahal itu salah total. Itu namanya bias-bias identitas. Kalau dia Islam yang sejati, kalau dia muslim yang sesungguhnya, dia tidak akan pernah menghina Tuhan agama lain. Dan tidak akan pernah menjelek-jelekkan agama lain. Setuju nggak kira-kira? Coba cari di dalam Quran maupun hadis. Pernah nggak Nabi mencaci maki Tuhan agama lain? Atau menjelek-jelekkan agama lain? Makanya saudara-saudariku, Bapak Ibu, kalau kita ini jadi muslim, tetapi kerjaan kita ngejelekin, nyinyirin agama lain, belum benar tuh iman kita. Karena di Quran jelas dikatakan, larangan menghina Tuhan agama lain. Kan dilarang sebetulnya. Nah, ini yang saya sebut dengan bias-bias identitas. Mengapa muncul bias-bias identitas ini? Dikarenakan sejatinya Islam belum wujud pada diri kita. Islam sekedar identitasnya. Malahan sekarang kita kenal dengan istilah politik identitas. Politik identitas. Jadi orang lebih mengedepankan identitas daripada nilai. Lebih mengedepankan warna daripada nilai. Padahal sebetulnya Islam itu nilai. Tidak perlu berbaju, mengaku, berwarna. Tetapi ketika perilaku kita sesuai dengan ajaran Islam, itulah Islam yang sesungguhnya. Makanya Nabi ingatkan, hati-hati di akhir zaman. Islam tinggal identitas. La yabqa minal islami illa ismuh. Wala minad dini illa rasmuh. Dan agama tinggal rasemnya. Agama tinggal upacara-upacara keagamaan. Agama tinggal formalitasnya. Umat ini kehilangan konsistensinya. Nah, lebih konkretnya begini nih. Orang zaman sekarang hajinya haji tomat. Apa itu haji tomat? Berangkat tobat, pulang kumat. Coba, ini fakta ini loh.
Semua muslim yang ditangkap KPK dan ditahan diponis pidana korupsi, rata-rata sudah pernah naik haji. Iya nggak kira-kira? Ini fakta loh, ini fakta. Berarti hajinya tidak mempengaruhi perilakunya kan? Hajinya haji tomat. Membayar zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Pengajiannya rajin, ngurumpinya tambah rajin. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Salatnya STMJ, salat terus maksiat jojong. Nah ini tinggal identitas kan. Orangnya salat tapi maksiat. Ngakunya Pak Haji. Oh kalau lagunya pulang haji dipanggil Pak Adi, budak nggak noleh. Bos Adi nggak noleh. Mas Adi nggak denger. Pak Haji apa? Nggak denger. Langsung terang tuh kuping, pura-pura bolot ya. Langsung terang. Artinya lagunya gitu, pengen dipanggil Pak Haji, tapi perilakunya nggak sejalan. Jadi kita ingin, maksudnya Nabi itu mengingatkan kita, bermuslim itu jangan berhenti pada identitas, tapi perilaku yang nyata. Kita lihat di Swiss dan Norwegia misalnya. Islam di sana 0,1% paling jumlahnya. 99,9% non-muslim. Mereka bukan muslim, tapi perilakunya muslim. Jujur, nggak ada korupsi. Di Norwegia itu kan nggak ada korupsi. Di Swiss itu nggak ada korupsi. Negara paling bahagia di dunia internasional. Kalau orang panel apel, dimasukin ke dalam kantong plastik, dijejer di pagar rumahnya, dikasih tulisan, kalau yang mau ambil. Tetangga pada ngambil, ya, tapi tahu diri ngambilnya. Satu orang yang ngambil satu lah, satu kantong. Kita coba jajal, mangga kasih tulisan, yang mau ambil habis. Habis, satu orang yang borong semuanya, nggak tahu diri gitu. Orang barang dikasih orang, tapi pengen semuanya rakus. Ya kadang-kadang nggak dikasih tulisan sih, udah habis dengan sendirinya gitu. Ada saja. Ini kan begitu kenyataannya. Indonesia ini mayoritas muslim. Dengan populasi muslim terbanyak sedunia internasional. Tapi korupsinya ranking 4. Ini kan ada masalah, berarti kemusliman kita hanya berhenti pada tingkat identitasnya saja. Belum betul-betul konsisten. Iyalah kalau Norwegia, Swiss kita bisa ngelesnya karena mereka negara kecil ya. Sampai-sampai di sana gaji guru saja 495 juta gitu ya. Atau 400 juta rupiah sebulan. Mungkin negara kecil. Tapi setidak-tidaknya kita juga sebagai muslim, ya agama ini bukan sekedar KTP, memang harus ada konsistensinya. Karena setidak-tidaknya sejalan lah dengan apa yang sudah kita amalkan, ubudiyah, hablum minallah kita harus berbanding lurus dengan hablum minan nas kita. Karena begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idat tuhidal fai'udwalan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, apabila pajak sudah jadi bancakan. Saya ini karena kita bakal upload nih. Saya ini gara-gara ngupload begini sudah 100.000 subscriber, Pak. Alhamdulillah. Jadi apa tuh? Silver play button ya. Alhamdulillah sudah diverifikasi YouTube dan sudah terverifikasi. Jadi berhak mendapat penghargaan. Keren gayanya. Mudah-mudahan nanti sampai 1 juta ya. Allahumma amin. Jadi memang ketika pajak jadi bancakan. Kalau zaman dulu diterjemahkan oleh ulama karena belum ada pajak ya. Zaman dulu diterjemahkan ketika ghanimah jadi bancakan. Ghanimah hanya dijadikan alat untuk memperkaya diri orang tertentu saja. Dan ini fakta loh. Di negeri kita, Indonesia Raya tercinta ini ada fakta di mana pajak jadi bancakan. Jadi korupsi. Nah itulah yang senantiasa diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ditambahkan lagi di kalimat yang berikutnya, wa idal amanatu magnaman. Ketika orang dengan jabatannya dianggap sebagai sumber mencari kekayaan. Idal amanatu magnaman diterjemahkan oleh sebagian ulama, amanah dijadikan keberuntungan. Atau bahasa lainnya yang lebih tepat lagi, idal amanatu magnaman apabila jabatan dijadikan sebagai sumber kekayaan.
Saya setuju dengan Pak Ganjar Pranowo. Kalau pengen kaya raya, ya jangan jadi pejabat, kata beliau. Tapi kalau pengen kaya raya, jadi pengusaha. Ingat ya, kaya dalam pengertian kaya materi ya. Ya kalau pengen jadi crazy rich, nggak bisa dong, cuman jadi kepala BPJS tenaga kerja kan gitu ya. Kalau pengen jadi crazy rich, ya nggak bisa kalau cuman jadi ustadz mah. Kalau cuman jadi crazy rich, nggak bisa dengan jadi pejabat. Berapa sih gaji pejabat? Berapa sih gaji kepala dinas? Berapa sih jadi gaji anggota DPR? Kalau pengen kaya raya harta berlimpah ya jadi pengusaha. Jadi benar, saya setuju sekali dengan itu semua. Jadi